Jutaan massa, tapi massa harus pakai duit 150.000? Kembali dilibatkan dalam demo sidang Rizik beberapa hari lalu, ini semakin menambah banyaknya tren pemanfaatan anak-anak untuk dijadikan alat pemeriah suasana demo. Demo-demo sebelumnya seperti demo tolak RKUHP, RUU KPK dan Omnibus Law juga diketahui memanfaatkan anak-anak dan remaja entah agar sekedar ramai atau membuat kerusuhan. Terlihat jelas dari remaja sekolah yang membuat kerusuhan dan adu lempar dengan aparat kepolisian. Polanya sama, mereka dibayar atau dijanjikan dibayar tapi tidak dibayar. Wajar kalau mereka mau melakukan itu demi uang yang sebenarnya tidak seberapa. Tanpa uang atau alias gratis, mereka pasti tidak akan mau berbuat sebodoh itu. Hal ini pun kembali terjadi saat sidang vonis Rizik. Polisi mengamankan 26 anak-anak dari Banten yang berniat menonton sidang Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan anak-anak di bawah umur tersebut datang dari Banten menggunakan kereta KRL, lalu turun di stasiun Klender dan selanjutnya istirahat di Masjid Al-Barokah, Cawang, Jakarta Timur. Di masjid itu masing-masing dari mereka diberi uang tunai Rp150.000 dari seseorang supaya datang ke area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Numpang ketawa dulu ya. Gerombolan munafik pendukung Rizik selalu tidak bisa dipercayai mulutnya. Tukang bohong, pembual, dan suka membesar-besarkan apa yang sebenarnya kecil. Ini bukti masa Rizik sudah menyusut jauh. Sesumbar jutaan yang datang cuma ratusan. Itu pun sebagian dibayar pakai duit. Malu woi. Rizik pernah bilang dia khawatir jutaan massa akan mengepung Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena merasa tertantang dengan pernyataan JPU. PA212 juga mengatakan tidak menghimbau massa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi juga tidak melarang. Ini hanya bentuk kecintaan kepada Imam Besar Rizik, tamu istimewa Raja Arab Saudi, penerima visa unlimited tanpa batas. Cintanya harus pakai duit 150.000 dulu ya. Memalukan. Cinta kok pakai duit, cinta itu tanpa syarat. Misalnya datang beri support kepada Rizik dan kalau berhadapan dengan aparat, jangan lari. Ditembak gas air mata kok langsung mirip anak onta kehilangan induk. Cinta kepada Rizik itu tak boleh mundur. Disiram air tetap berdiri teguh, meski pulangnya nanti harus minum sekotak tolak angin atau kerokan. Ditembak gas air mata, tetap tak bergeming, meski nangis tak berhenti. Dipentung juga tak gentar apalagi gemetar. Cinta kepada Rizik itu tidak boleh lihat uang, apalagi mengharapkan nasi bungkus pakai telur. Harus rela berdiri di bawah terik matahari sampai terpanggang setengah matang meski tak dibayar. Namanya cinta kepada Rizik kan? Masa harus harapkan uang dan nasi bungkus? Itu mah cinta pakai syarat. Kalau tidak ada itu lantas tidak mau demo. Wah, ini namanya pelecehan terhadap imam besar loh. Itu tandanya tidak cinta dengan tulus. Apa kalian tidak tahu ya? Imam besar kalian ini pernah diundang secara khusus oleh Raja Arab Saudi untuk umroh. Presiden Jokowi aja tidak pernah dapat kehormatan seperti itu. Apalagi dikasih fasilitas tinggal selama mungkin pakai visa unlimited. Jangan sampai Rizik marah dan mengancam kalian pakai neraka. Bisa gawat nantinya. Kalau kalian tidak tulus, bisa-bisa kafling surga tak akan pernah kalian dapatkan. Apa kalian tidak takut didoakan sampai sial 7 tanjakan dan 7 turunan serta 7 tikungan? Serat rezeki, susah dapatkan pekerjaan, sakit-sakitan, menderita penyakit yang tidak ada obatnya, keluarga berantakan, berantem melulu, istri atau suami minggat, mau disumpahi kayak gitu. Apalagi kalau sampai kalian diancam pakai mayat kayak pilkada 2017 lalu. Ini bahaya sekali. Ini jangan sampai terjadi kecuali kalian sudah mendaftarkan diri ikut kursus intensif, cara mandikan dan kuburkan diri sendiri saat meninggal nanti. Jangan bikin malu imam besar kalian ya. Dia sudah cukup malu dan stres. Mana cinta kalian? Masa harus pakai duit 150.000? Mana masa yang katanya 7 juta, 13 juta itu? Jangan-jangan harus ada duit dan logistik biar rame sebanyak itu juga. Kalau Rizik sampai tahu, bukankah dia bakal nangis? Menyakiti imam besar, diancam pakai neraka loh? Hayo, bagaimana menurut Anda? Mak Jelok, ajak revolusi dan lengserkan Jokowi, Ketua HMI malah kena skakmat Mak Lambe Turah. Ditulis oleh Ferry Fadli di sewar.com. Tidak bisa dipungkiri, HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia. Beberapa alumninya pun telah banyak berjasa untuk negeri ini. Mulai dari Nurkolis Majid atau Cak Nur yang merupakan pemikir Islam jempolan sekaligus penggagas ide pluralisme, hingga Artijo Alkostar si Hakim Agung yang fenomenal itu. Termasuk juga pejabat dan mantan pejabat negara, banyak yang alumni HMI, seperti JK, Hamzah Has, Mahfud MD, dan Jimli As-Sidiki. Tapi yang namanya beda zaman, orangnya juga pasti beda. HMI sudah tidak sehebat dulu lagi dalam mencetak kader. Lihat saja yang sekarang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketua PB HMI Afandi Ismail malah mengajak revolusi turunkan Jokowi.
Ajakan yang mengarah ke makar itu terdapat dalam sebuah poster yang saat ini beredar luas di dunia maya. Berikut tulisan lengkap dari poster tersebut. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Ketahuan banget kalau ngaku-ngaku bersama rakyat. Ketika rakyat tanahnya digusur oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, emang kalian di mana Ferguson? Lagian pula kalau HMI tahu isi hati rakyat tentu tidak akan berkata seperti itu. Karena berdasarkan hasil survei, rakyat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan sejak 2016 silam, 69% rakyat puas atas kinerja Jokowi berdasarkan survei SMRC. Dilanjutkan pada Februari 2021, 69,8% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden berdasarkan survei LSI. Terakhir, seperti yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Mei 2021, 69,1% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang survei itu dilakukan pada April 2021. Ini di masa pandemi COVID-19. Biasanya kalau di masa sulit kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya turun drastis. Ini malah tetap tinggi. Lalu HMI bersama rakyat yang mana Ferguson? Rakyat kadron. Begitupun dengan ajakan selamatkan demokrasi Indonesia di poster tersebut. Jokowi sudah lebih dulu melakukannya. Bahkan sejak 2017 lalu, yang mana kala itu mantan wali kota Solo tersebut membubarkan HTI yang notabene organisasi impor yang mengharamkan demokrasi serta Pancasila. Tidak hanya itu, FPI yang jelas-jelas sampah demokrasi karena suka memaksakan kehendak dan merasa paling benar sendiri, kini juga telah bubar. Pertanyaannya, mau selamatkan demokrasi yang mana lagi HMI? Begitupun dengan mengatakan Jokowi harus turun. Tidak semudah itu Ferguson, mari buka mata, hati, telinga, dan pikiran. Mantan gubernur DKI itu dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Serta sampai saat ini tidak ada pelanggaran hukum yang dia perbuat. Apa alasannya mau dilengsarkan? Benci sih boleh saja, tapi perlu mikir orang lain juga. Emang kalau Jokowi dipaksa mundur, apa 85 juta pemilihnya itu nggak teriak? Ngaca dulu sebelum ngomong, biar nggak diketawain oleh 69,8% rakyat yang puas dengan kinerja presiden tersebut. Hal ini pula yang kemudian membuat HMI disentil habis-habisan oleh pemilik akun Twitter @maklambeturah. Tanpa tedeng ngaling-ngaling, Mak Lambe mengatakan, dapur sendiri awut-awutan, sok-sokan ngurusi demokrasi negara. Yang pernyataannya itu diperkuat oleh berita media online yang berjudul Kongres HMI Ricuh, peserta mengamuk pecahkan kaca gedung. Hahaha. Setelah penulis telusuri di Google dengan kunci Kongres HMI, memang betul bahwa Kongres HMI beberapa bulan yang lalu itu sempat ricuh. Dan sebagian dari mereka menjadikan kaca sebagai sasaran amuk. Berikut beberapa link beritanya. Dan ini link videonya kalau pembaca Seward mau lihat keseruan ala anak HMI itu. Tidak hanya sekali saja loh Kongres HMI ricuh, Kongres HMI pada 2013 lalu juga sama. Bahkan kericuhan itu berlangsung selama sebulan lebih. Ini beritanya masih ada. Begitupun dengan Kongres HMI 2015, juga tidak ada beda dengan Kongres HMI sebelumnya, rusuh. Akibatnya, menurut pemberitaan Tempo.co, pemerintah Riau mengalami kerugian 200 juta rupiah oleh ulah nggak berakhlak kader HMI itu. 200 juta rupiah tersebut merupakan hasil hitungan dari pengerusakan serta pencurian fasilitas di gelanggang remaja Riau. Pertanyaannya, kalau tiap kali kongres ricuh, layak dah disebut mereka barbar? Orang-orang yang kayak ginilah yang meneriakan Jokowi harus turun. Nggak banget deh. Memang betul kata Mak Lambeturah. Lebih baik HMI ngurusi dapurnya yang awut-awutan itu dulu sebelum ngurusin Revolusi Indonesia 2021. Karena organisasi mahasiswa sudah seharusnya tidak seperti FPI yang bawa-bawa nama Islam, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Islam.